Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayah yang Dia berikan kepada kita sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas sesuai dengan keinginan serta tujuan kita masing-masing. Selawat beralaikan salam terlupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat darinya dan tidak termasuk golongan umat-umatnya yang dikatakan sombong olehnya. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ketika mendengar namaku dia tidak berselawat kepadaku, maka ketahuilah bahwa dia merupakan orang yang sombong. Tentu kita tidak mau dikatakan sombong oleh Nabi kita tercinta. Jadi mulai sekarang apabila kita mendengarkan sholawat, berusahalah kita untuk setidaknya mengucapkan sallu alaih atau minimal-minimalnya mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Tadabbur Sejarah Islam. Tidak cukup orang atau dapat kita katakan tidak banyak orang yang mengetahui bagaimana dulunya Islam merupakan sebuah agama atau sebuah entitas bangsa yang sangat lekat dengan yang namanya kejayaan. Karena realitanya pada saat ini Islam hanya dikaitkan sebagai agama yang berbau kekerasan, agama yang berbau radikal. Apapun yang berkaitan dengan kekerasan atau yang berkaitan dengan sesuatu yang negatif seringkali diidentikan dengan Islam. Padahal sesungguhnya Islam itu jauh lebih besar daripada konflik itu sendiri. Salah satunya Islam pernah menjadi sebuah entitas kemajuan peradaban pada masanya. Oleh karenanya marilah kita sejenak mundur ke belakang, kemudian kita merenung sejauh mana kita telah mentadabbur sejarah Islam. Apakah dengan ini kita dapat mewujudkan kejayaan itu kembali? Wallahu a'lam. Kita mulai dengan zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu 4 khalifah pengganti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjadi role model. Betul, role model bagai pembangunan pada masa itu. Hal ini tentu menyebabkan berbagai pembangunan yang dapat dikatakan jauh daripada zaman Rasulullah itu sendiri. Seperti pada zaman Umar ibn Khattab, wilayah Islam itu sudah membentang sampai ke Afrika. Lalu pada zaman Utsman, armada laut Islam itu merupakan yang paling disegani di kawasan Timur Tengah. Kemudian pada zaman Ali, selain itu sudah kita melewati zaman Khulafaur Rasyidin, masuk kita ke dalam dinasti-dinasti. Yang pertama itu adalah dinasti Umayyah. Di sini perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah pesat. Belum lagi munculnya para alim ulama yang menguasai bukan hanya satu jenis bidang saja, tetapi menguasai berbagai bidang. Dalam ilmu hadiskah, dalam ilmu kedokterankah, dalam ilmu pasti atau ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Islam dapat dikatakan sudah mencapai itu jauh sebelum para ulama barat atau para ilmuwan barat menguasai tentang ilmu tersebut. Itu hanya tentang pengetahuan saja. Belum lagi tentang kesenian. Kita lihat contoh yang paling besar saja di Spanyol, di Cordoba. Ada Istana Alhambra.
yang pada masanya tidak terpikir oleh para ilmuwan Eropa. Bagaimana bisa pada zaman itu kami hanya baru mengenal apa itu pakaian, belum ada yang namanya keindahan. Sementara kita ketahui bersama, Istana Alhambra di Spanyol itu mempunyai detail yang sangat indah. Ukiran-ukirannya seakan-akan jauh melebihi atau melampaui apa yang telah diperoleh oleh ilmuwan barat. Selain itu, sejarah juga mencatat bahwa generasi muda Islam merupakan salah satu pioner, salah satu pemimpin yang berperan aktif dan besar dalam mewujudkan penerbangan Islam. Contoh yang paling besar adalah penaklukan Konstantinopel oleh seorang Sultan Turki yang bernama Muhammad Al-Fatih. Beliau menaklukkan Turki pada tanggal 23 Mei 1453 itu ketika berumur 19 tahun. Coba bayangkan, 19 tahun sudah mampu menaklukkan Konstantinopel, sebuah kerajaan yang dapat dikatakan tidak akan pernah tembus oleh para ilmuwan barat ketika itu. Tidak akan pernah tembus bagaimanapun caranya karena memiliki berlapis-lapis benteng. Itu pun tembus oleh beliau. Dapat kita simpulkan bahwa Islam merupakan sebuah sarana atau sebuah pemacu untuk menciptakan kemajuan zaman. Oleh karenanya, mari kita sebagai generasi penerus Islam yang menjadi tumpuan di masa depan dapat menjadikan sejarah ini sebagai sebuah catatan atau batu loncatan bagi kita untuk mencapai kejayaan Islam yang sebenarnya. Mari kita tunjukkan bahwa Islam tidak seperti apa yang mereka bicarakan. Islam merupakan sarana untuk mencapai kemajuan, bukan sarana sebagai memundurkan umat, bukan. Islam malah justru hadir sebagai solusi bagi alam semesta. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Demikian yang dapat saya sampaikan pada ceramah singkat kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan fakta atau kesalahan dalam penyampaian dan salah-salah kata. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari diri saya sendiri. Wallahu wafi'il ahwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.